Otakers, kembali lagi sama kita di channel Otak Otak. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat, di mana bab untuk pewarisan sifat ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada materi genetik, kemudian ada tentang hukum Mendel, dan juga ada tentang kelainan genetik. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang hukum Mendel saja, terutama untuk hukum 1 Mendel. Seperti apa materi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, seperti yang kita tahu, pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Pewarisan sifat dipelajari pertama kali oleh Gregor Johann Mendel, yang mana Mendel melakukan percobaan pewarisan sifat pada tanaman Ercis atau Pisum sativum. Ada beberapa alasan mengapa tanaman Ercis dipilih oleh Mendel untuk memulai percobaan ini. Di antaranya adalah tanaman Ercis atau Pisum sativum memiliki variasi yang cukup kontras. Di antaranya mulai dari warna biji, yaitu ada warna kuning dan hijau. Kemudian untuk kulit biji, ada yang kisut dan juga halus. Kemudian untuk bentuk buah atau polong, ada yang halus dan juga bergelombang. Lalu untuk warna bunganya ada yang ungu dan putih, dan tinggi batangnya ada yang panjang dan juga pendek. Lalu, tanaman Ercis ini dipilih karena dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian cepat menghasilkan keturunan dan mudah dikawinkan silang. Sebelum kita membahas lebih lanjut hukum Mendel dan juga yang lainnya, ada beberapa kosakata dalam pewarisan sifat yang wajib kalian pahami supaya kalian bisa mengerti secara jelas mengenai materi hukum Mendel ini. Yang pertama ada P atau parental, yang dimana ini adalah induk. Kemudian ada F atau filial yang merupakan keturunan. Misalkan saja F1 berarti adalah keturunan pertama, dan F2 berarti adalah keturunan kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada fenotip, yaitu karakter atau sifat yang dapat diamati. Lalu ada genotip yang merupakan susunan genetik suatu individu yang tidak dapat diamati. Simbol untuk suatu gen dikemukakan dengan sebuah huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat. Misalnya ada M besar di mana gen yang menyebabkan warna merah, sedangkan untuk M kecil merupakan gen yang menyebabkan warna putih. Dalam hal ini, merah dominan terhadap putih. Genotip suatu individu diberi simbol dengan sepasang huruf karena individu umumnya diploid. Misalkan ada M besar dan M besar yang merupakan genotip untuk tanaman berbunga merah, sedangkan untuk M kecil dan M kecil adalah genotip untuk tanaman berbunga putih. Istilah selanjutnya adalah homozigotik, yaitu sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya ada M besar dan M besar, lalu ada M kecil, ada H besar, lalu ada A besar, B besar, kemudian ada A kecil, B kecil, dan sebagainya. Lalu istilah selanjutnya ada heterozigotik, yaitu sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen. Misalnya ada M besar M kecil, lalu ada H besar H kecil, ada A besar A kecil, dan B besar B kecil. Kemudian ada istilah alel, di mana ini merupakan anggota dari sepasang gen. Misalnya M besar adalah gen untuk warna bunga merah dan M kecil adalah gen untuk warna bunga putih. Lalu selanjutnya yang terakhir ada istilah lokus, di mana lokus merupakan lokasi khusus gen dalam kromosom. Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum 1 Mendel dan juga ada hukum 2 Mendel. Pada video kali ini kita hanya akan membahas hukum 1 Mendel terlebih dahulu. Yang perlu teman-teman ketahui, hukum 1 Mendel disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Mengapa demikian?
karena gen dalam alel atau bentuk alternatif gen mengalami pemisahan saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, hukum 1 Mendel berbunyi, dalam pembentukan gamet atau sel kelamin keturunan, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan berpisah dan menyebabkan tiap gamet menerima 1 gen dari induknya. Jadi sederhananya seperti ini, hukum 1 Mendel ini menjelaskan bahwa suatu alel yang terdapat dalam lokus gen itu nantinya akan berpisah. Nah, hukum 1 Mendel ini bisa dibuktikan dengan penyilangan monohibrid, di mana kita hanya menyilangkan antar 2 individu yang hanya memiliki 1 sifat yang beda. Oke, kita sekarang membahas persilangan monohibrid lebih lanjut. Persilangan monohibrid ini adalah persilangan yang dilakukan dengan 1 sifat pembeda. Di dalam persilangan ini berlaku sebuah hukum 1 Mendel, karena ketika pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam alel akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel gamet. Pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi satu sama lain atau bersifat independen. Di mana persilangan monohibrid yang dilakukan dengan 1 sifat pembeda ini bisa menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh ataupun tidak penuh atau intermediate. Apabila ada salah satu alel yang memiliki sifat lebih kuat daripada sifat alel yang lain, maka hasilnya juga akan menunjukkan dominasi penuh. Sementara pada hasil persilangan intermediate kedua, sifat gen mempunyai kedudukan yang sama kuat. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh persilangan monohibridnya. Oke, untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh persilangan monohibrid. Ada persilangan kacang ercis dengan parentalnya B besar B besar disilangkan dengan B kecil B kecil. Nah, B besar adalah bentuknya bulat, sedangkan B kecil untuk bentuknya kisut. Setelah itu, tentukan gametnya. Nah, gametnya ini ada B besar dan B kecil. Setelah diketahui gametnya, maka tinggal dikalikan saja. Kemudian akan dihasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu adalah B besar B kecil untuk genotipnya, sedangkan untuk fenotipnya adalah bulat karena B besar di sana bersifat dominan. Lalu bagaimana dengan F2-nya? Itu artinya F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka seperti ini. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian tentukan gametnya. Berarti ada B besar, B kecil, dan B besar, B kecil. Selanjutnya teman-teman harus membuat tabel. Bisa perhatikan tabel berikut ini. Nah, setelah tabel dibuat, sekarang tinggal hitung saja rasio genotipnya. Berarti di sini ada B besar, B besar, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Dengan perbandingan 1:2:1. Lalu bagaimana dengan rasio fenotipnya? Nah, untuk rasio fenotipnya ada bulat berbanding kisut, di mana jumlah yang bulat ada 3, sedangkan yang kisut ada 1. Apabila yang ditanyakan dalam bentuk persen, berarti yang bulat adalah 3/4 dikali 100, hasilnya adalah 75%, sedangkan yang kisut adalah 1/4 dikali 100, hasilnya adalah 25%. Oke, itulah contoh persilangan 1 sifat beda atau monohibrid. Bagaimana otakers? Apakah sudah paham? Nah, kalau teman-teman ada yang belum paham tentang hukum 1 Mendel dan juga persilangan monohibrid, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Mendel dan juga persilangan dihibrid. Kalau teman-teman ingin membaca artikelnya lebih lanjut, bisa buka website kita yaitu utaationtak.com. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam dari Sabang sampai Merauke.